Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam pada rekan-rekan temu sejarah yang sudah hadir pada pertemuan malam ini. Eh, Hari ini adalah salah satu momentum penting untuk pertemuan malam ini, karena pada hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik di pertemuan yang ke-25 mengenai salah satu sejarah yang berada di Madura. Hari ini Temu Sejarah menghadirkan salah satu penulis asli dari Sumeneb, Madura, yaitu Haris Alfarizi, atau saya panggil Mas Haris saja ya. Ya, terima Nah, kasih Hafid atas sambutannya. buku yang akan dibahas pada malam hari ini judulnya adalah Mengajak Kembali Transportasi Kereta Api di Madura tahun 1929 sampai dengan 1939. Buku ini merupakan salah satu buku hasil adaptasi dari Mas Hari sendiri, dari skripsinya Mas Hari sendiri Ya, yang benar. Terbit tahun 2021 oleh penerbit Indis Surabaya. Nah, sebelum saya mulai, maka perkenalkan saya Hafid Rofi Pradana, saya adalah moderator pada malam hari ini yang bertugas untuk moderasi jalannya diskusi malam ini. Saya akan memberikan CV singkat dari Mas Haris. Nama lengkapnya adalah Haris Alfarizi, lahir di Sumeneb 25 Juni 1996, asli dari Kabupaten Sumeneb, Madura, memiliki hobi yaitu salah satunya adalah menulis, ya, dan juga memiliki kegemaran di bidang kereta api. Pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Sejarah. Ya, kebetulan teman satu angkatan saya ini kita pernah mengukir prestasi bersama waktu kuliah dulu 2016 ya di IM. Nah, sekarang Mas Haris kerja sebagai guru di Sumeneb, ya, Ya, guru bicara di ya, Sumeneb, benar. di SMK ya kalau tidak salah ya, Kenapa, Fit? di SMK ya kalau tidak Di salah, SMK, di SMK dan di SMP. SMK dan SMP. Oke, siap. Siap. Tidak perlu cukup panjang lebar, maka untuk waktu dan tempat saya persilahkan pada Mas Haris, monggo untuk memaparkan tentang sejarah transportasi kereta api yang ada di Madura. Monggo, Mas Haris. Siap. Terima kasih Prof. Mas Hafid atas pemaparannya dan sambutannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa transportasi kereta api itu tidak hanya dibangun di Pulau Jawa saja, tapi juga dibangun di beberapa wilayah lainnya seperti Pulau Sumatera dan juga Pulau Madura. Berbicara tentang transportasi kereta api di Madura, agaknya ini masih kurang atau sedikit yang membahasnya. Padahal perusahaan kereta api di Madura yang dibangun dan dijalankan oleh salah satu perusahaan swasta kereta api Hindia Belanda yang bernama Madura Stoomtram Maatschappij itu memiliki peranan penting sebagai salah satu pemasok daripada dua komoditi penting di Pulau Madura yang sampai saat ini juga masih penting, yaitu garam dan juga tembakau. Pendirian jalur kereta api sendiri sebenarnya juga berbarengan ya dengan usaha penelitian dan juga usaha pendirian pabrik garam, garam briket atau sekarang itu dikenal dengan nama PT Garam Persero. Itu tahun 1898. Ini laporan daripada NV Madura Stoomtram Maatschappij tahun 1898. Sayangnya arsipnya saya lupa tadi tidak bawa ya. Karena tadi keburu dari rumah. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi tahun 1898 setelah pemerintah Hindia Belanda itu ada sinyal untuk mau mengembangkan potensi tambang atau hasil tani garam di desa Pinggir Papas, di desa Kertasada dan di desa Kalangat, maka kemudian pemerintah Belanda menugaskan perwakilan daripada NV Madura Stoomtram Maatschappij untuk membangun jalur kereta api pertama kali di jalur antara Kamal hingga Bangkalan.
Ini tahun 1901. Yang kemudian dilanjutkan dengan jalur di Kuanyar Bangkalan itu 1913. Kemudian Bangkalan Pamekasan itu sekitar 1902 sampai 1908. Baru ke Sumeneb itu sekitar tahun 1910 sampai 1913 itu baru nyampe ke Kalianget. Jadi pembangunan terakhir jalur kereta api di Madura itu berakhir pada tahun 1913. Jadi dimulainya tahun 1900, berakhirnya tahun 1913. Walaupun sebenarnya ini telah direncanakan dari tahun 1898. Tidak hanya berkaitan dengan pengembangan pabrik biket garam sebenarnya sih. Pembangunan jalur kereta api itu kan juga semacam satu proyek terpadu dengan kebijakan etisnya pemerintah kolonial Belanda ya di bidang irigasi pertanian, yaitu menyediakan salah satu sarana transportasi barang untuk mengangkut hasil daripada pertanian dan peternakan ya. Dalam hal ini pertanian garam ya. Walaupun juga di Madura sejak abad ke-18 akhir atau abad 19 awal ya sekitaran itu sudah juga dikembangkan juga tanaman tembakau dari Amerika Latin kan. Bahkan tercatat itu Madura itu sempat menjadi penghasil tembakau terbaik di dunia. Bahkan ketika di era kemerdekaan ya, kalau kita bahas tentang tembakau ini ya, potensi tembakaunya ya, ini sempat dijadikan alat politik oleh pemerintah Indonesia, di mana tembakau dari Jember dan juga Madura yang merupakan sangat diminati oleh Belanda, itu sempat dialihkan pasarnya. Jadi dulu pemerintah Indonesia dari zaman kolonial itu selalu menjual tembakau itu melalui pasar di Belanda. Karena terkait konflik di Irian Barat, maka pasar tembakau tersebut dialihkan ke Bremen, Jerman. Itu perusahaan Belanda khususnya yang menyediakan produk rokok dan tembakau itu sempat merugi. Ini saya baca di sebuah koran ya, saya lupa antara Kompas apa Tempo itu waktu di SD. Itu ada laporan yang mengulas tentang itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kereta api ya. Untuk jalur kereta api di daerah Kuanyar sampai Bangkalan yang sempat dibangun tahun 1902 itu ditutup pas zaman Jepang tahun 1942. Kenapa ditutup? Karena di daerah Kuanyar itu dibangun pangkalannya Kaigun atau markasnya Angkatan Laut yang sekarang jadi namanya Lanal Batu Poron. Jadi di situ masih uh, jalur kereta apinya masih ada sebenarnya, cuma dipisahkan dari jalur kereta api sipil. Bahkan saya pernah mendengar dari beberapa tetangga ya yang kebetulan pernah berdinas di sana itu mengatakan bahwa jalur kereta apinya itu masih ada aktif di bawah jembatan itu terhubung ke Surabaya di bawah lautnya. Tapi benar atau tidak saya kurang paham ya. Karena saya belum pernah meneliti langsung. Itu untuk jalur kereta api di Kuanyar ke Bangkalan. Itu kan melewati Pangkalan Batu Poron. Kemudian puncak daripada kejayaan kereta api Madura sendiri ini baru dimulai ketika tahun 1911 ketika garam briket dan juga tembakau beserta minyak bumi itu mulai booming di Eropa atau semakin diminati. Jadi pengangkutan atau kebutuhan akan transportasi itu semakin meningkat dan lama kelamaan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api sebagai transportasi penumpang sebagaimana di Pulau Jawa ya itu juga mengalami peningkatan permintaannya sehingga mulai tahun 1908 itu juga diusahakan ada kereta api penumpang oleh NV Madura Storm Tram Massapit. Namun sayangnya kemajuan ini juga ya sebagaimana VOC ya tidak diimbangi juga dengan usaha keberkalaan untuk melestarikan perusahaan. Kita ketahui bersama ya bukan cuma NV Madura Storm Tram Massapit ya, Kediri Joanna Storm Tram, kemudian SS ya Transport Wagon itu juga semuanya underdealnya mesin suku cadangnya itu masih impor dari luar negeri khususnya Jerman ya. Dan kita ketahui bersama di tahun-tahun segitu masih riskan akan adanya embargo ekonomi pasca Perang Dunia Pertama dan juga krisis Malaysia. Nah, faktor ini nanti di kemudian hari yang menjadi pemicu utama daripada mangkraknya atau kemunduran daripada era-era kejayaan transportasi kereta api di Hindia Belanda, khususnya di Madura. Jadi bukan cuma di Madura saja sebenarnya. Dan yang lebih mirisnya lagi, MSM ini walaupun masih awal kejayaannya itu masih menggunakan atau
memilih untuk menggunakan atau memakai lokomotif bekas seperti C26 dan C30 dari perusahaan kereta api di Madiun dan Solo. Saya lupa namanya untuk operator di perusahaan sana di era Belanda, tapi yang jelas itu lokomotifnya bekas dan itu digunakan catatan sampai Indonesia merdeka di tahun 1960. Dan kemunduran ini juga diakibatkan adanya korupsi di dalam tubuh NV Madura Stormtram Maskapit. Dan ini juga diperparah dengan kebijakannya pemerintah kolonial Belanda divisi Karesidenan Madura yang kemudian mengizinkan banyaknya beroperasi bus, truk, dan juga mobil atau automobil. Dan puncaknya itu ketika tahun 1930-an ketika terjadi konflik dengan Regi Garam dan Candu. Jadi perusahaan garam Regi Garam dan Candu ini cikal bakal PT Garam di era sekarang itu berkonflik dengan Madura Stormtram. Saya kurang mengerti di arsip itu tidak dijelaskan secara pasti baik di arsip maupun koran sezaman apa yang melatar belakangi konflik antara MSM ya Madura Stormtram dengan Regi Garam Briket Candu. Tapi yang jelas akibat dari konflik tersebut perusahaan garam itu mulai membangun jaringan transportasi kereta apinya sendiri untuk pengangkutan garam dan juga para karyawannya. Dan kelebihan lainnya ya kalau kita berbicara tentang positifnya dulu, sebagaimana di Pulau Jawa dan juga di luar negeri, pengelolaan pelabuhan itu terintegrasi satu dengan perusahaan kereta api. Jadi perusahaan kereta api tidak hanya melayani operator kereta apian saja, tapi juga melayani aktivitas pelabuhan dan pelayaran. Ini seharusnya yang dipertimbangkan juga oleh Kementerian Perhubungan ya, untuk mengintegrasikan dan mendudukkan bersama para stakeholder pemangku kebijakan transportasi dan kegiatan ekonomi lainnya di Indonesia. Puncaknya tahun 1937 ini dalam NV Madura Stormtram Maskapit Feslak 1-2 tahun 1937 itu dituliskan bahwa dengan berat hati pihak MSM membongkar jalur kereta api Madura di cabang rute Sumeneb dan Kalangat. Ini pembongkaran pertama kali ya. Kalau di beberapa situs di internet ya, baik itu koran maupun situs blog, itu tidak disebutkan pembongkaran pertama kali itu terjadi di jalur Kalangat Sumeneb tahun 37, tapi langsung di jalur Sumeneb Pamekasan tahun 43. Jadi sebelum dibongkar oleh Jepang, jalur kereta api Sumeneb Pamekasan di tahun 43, jalur kereta api Sumeneb Kalangat itu terlebih dahulu dibongkar oleh MSM sendiri dengan menggunakan bantuan penduduk lokal dengan alasan tidak sepi kala bersaing dengan transportasi lain juga karena adanya konflik dengan perusahaan garam briket. Dan juga selain garam dan juga tembakau dan juga minyak bumi, beberapa komoditi lain yang juga diangkut seperti semen, pupuk, kina, daging, susu dan juga kebutuhan lainnya. Hanya saja yang paling banyak adalah tembakau dan juga garam. Demikian Mas Hafid. Oke Mas Haris, terima kasih atas pemaparannya. Dan ada ini gak motivasi dari kenapa pemerintah Hindia Belanda itu pada waktu itu membangun sarana perkeretaapian yang ada di Madura, karena kita tahu bahwasanya di Madura sendiri dari segi geografis maupun dari seperti gini, seperti kurang menjanjikan ketika akan dibangun sarana perkeretaapian, mengingat seperti tanah maupun hasil panen perkebunan itu ya hasil alam itu tidak menjanjikan seperti di Pulau Jawa. Ya inilah kesalahannya ya, para sebenarnya pemerintah kolonial Belanda ya. Ini mohon maaf saya tidak membela pemerintah kolonial Belanda itu justru lebih bagus malah dalam hal manajemen sumber daya alam dan juga pengintegrasian transportasi dan kegiatan ekonomi lainnya ya. Jadi pemerintah Belanda itu juga berhasil menyatukan para pemangku stakeholder walaupun sebenarnya ada konflik atau beda kepentingan.
terkait dengan hanya pemanfaatan sumber daya alam itu kan juga mengikuti teknologi ya, di mana seharusnya kalau kita pengen maju sebagai bangsa negara kita jangan hanya tergantung pada teknologi saja sebenarnya. Maaf, jangan tergantung pada ekonomi saja, melainkan kita juga mengembangkan teknologi. Maaf, bukan teknologi tadi, ekonomi ya, sumber daya alam. Sebagai kita ketahui bahwa di Madura ini kan miskin sumber daya alam ya, khususnya pertanian ya, tapi kan untuk hasil tambangnya kan lumayan banyak, terutama di minyak bumi ya, dan juga perkebunan eksotik seperti tembakau dan juga beberapa jenis rempah kan itu juga potensinya juga lumayan banyak. Seandainya juga dibangun pabrik atau industri seperti perusahaan semen ataupun bahkan telekomunikasi itu juga mendukung sebenarnya, karena sumber daya manusianya dari Madura sendiri kan sekarang sudah banyak yang maju kan, sudah banyak daripada penduduk di Madura itu yang sudah sekolah tinggi ya, sampai kan ada yang juga sampai S3. Walaupun memang titel pendidikan juga tidak bisa dijadikan acuan, tapi kan kalau kita ambil indikator kemajuan tingkat pendidikan daripada banyaknya dari orang Madura yang bersekolah atau memperoleh gelar sarjana dan seterusnya, itu sudah ada kemajuan. Dan masalahnya adalah bagaimana caranya kita menerapkan ilmu yang kita dapatkan di bangku perguruan tinggi, entah melalui gagasan, melalui usaha dan sebagainya, sehingga kita bisa membangun Madura sebagai salah satu kawasan aglomerasi ekonomi di Indonesia. Termasuk satunya dengan cara mereaktivasi jalur kereta api. Jalur kereta api sebenarnya kan ini kan dibangun, kalau kita melihat dari kacamata bisnis, itu kan karena tujuan ekonomi sebenarnya, untuk pengangkutan barang. Jadi kalau selama ini kita mengenal Madura hanya kaya dengan garam dan tembakau, kita mengembangkan lagi potensi lainnya, termasuk potensi industri. Siapa tahu mungkin Madura bisa menjadi pionir dari industri telekomunikasi dalam negeri, industri logam tanah jarang, atau mungkin smelter Freeport yang ada di Gresik bisa dipindah ke Madura. Andai saja semua hal-hal yang di atas, terutama stakeholder pemangku kebijakan itu bersatu. Demikian Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas Haris. Teman-teman nanti silakan siapkan pertanyaan baik melalui kolom chat maupun nanti bisa resen atau bertanya langsung kepada Mas Haris. Ya, karena masih ada waktu Mas Haris, monggo kalau misal ada mungkin beberapa bagian part dari buku tersebut mungkin yang belum Mas Haris sampaikan, barangkali mungkin dampak sosialnya atau ekonomi pada saat itu sebelum dan sesudah ketika ada transportasi kereta api tersebut, dampaknya itu di bidang sosial, ekonomi atau sebagainya mungkin. Monggo Mas Haris. Oh, siap, makasih Mas Hafid atas pemaparannya. Saya lanjutkan kembali, untuk di bidang sosial sebenarnya juga ada ya perubahannya, termasuk juga adanya kesenjangan sosial dan konflik. Tetapi konflik yang ini sebenarnya konflik kecil, yaitu konflik antara MSM, perusahaan kereta api Madura, dengan pihak para pemilik Dokar dan juga Cikar. Jadi sebelum adanya kereta api, pengangkutan barang, mobilitas manusia itu ditunjang oleh kendaraan tradisional Dokar dan Cikar, sebagaimana di wilayah lain ya, di Pulau Jawa dan juga di Nusantara. Sebelum adanya modernisasi transportasi di darat, itu memang Dokar dan Cikar. Ketika kereta api masuk, menawarkan harga karcis yang lebih murah, kemudian dengan muatan yang lebih banyak ya, lebih luas dan juga dengan lebih cepat, maka para pelanggan setia daripada Dokar dan Cikar ini kan berpindah ke kereta api, sehingga awalnya timbullah konflik. Dan ini mungkin menurut analis saya, kenapa MSM, Madura Storm Train Massapit di era Belanda itu hanya membangun jalur kereta api dari Kalianget hingga Kamal ya, hanya di pesisir selatan kalau kita di peta, tidak sampai ke utara atau bahkan ke pelosok. Mungkin ada kaitannya dengan konflik antara MSM dengan para pemilik Dokar dan Cikar, di mana di dalam Verslag NV Madura Storm Tram tahun 1920-an itu dijelaskan bahwa akhirnya ada titik temu antara MSM dengan para pemilik Dokar dan Cikar, di mana Dokar dan Cikar itu hanya mengambil penumpang dan barang itu untuk jalur utara dan pedalaman, sedangkan untuk di pelabuhan dan pesisir selatan termasuk di daerah perkotaan itu dimonopoli oleh MSM, atau setidaknya bisa imbang antara pengangkutan dengan Dokar dan Cikar atau MSM. Jadi ketika ada orang misalnya hendak ke Surabaya dari daerah pesisir utara Madura, itu mau ke stasiun Sumeneb umpamanya,
itu akan diangkut oleh Cikar dan Dokar, atau Dokar itu ke stasiun Sumeneb untuk menumpang naik kereta api menuju Pelabuhan Kamal, untuk kemudian dilanjutkan dengan naik kapal menuju Surabaya. Dan saya dulu juga ketika meneliti tentang studi arsip ini ya, ini kan saya kan ambilnya di arsip di Dinas Jawa Timur ya, di belakang stasiun Wonokromo. Itu saya pernah menjelaskan dari salah satu penjaga arsipnya, itu entah benar atau tidak karena tidak ditemukan dalam arsip, dan saya juga googling di KTLV ataupun di Delper itu masih belum menemukan faktanya ya. Cuma ini penerangan dari beliau menyebutkan bahwa sebenarnya di zaman Belanda itu pernah ada jalur kereta jembatan seperti jembatan Suramadu, tapi untuk jalur kereta api yang menghubungkan antara Kamal dengan Tanjung Perak. Tetapi ketika saya berusaha menelusuri itu sudah hampir tidak ada. Tapi entah benar ya Pak, memang pernah dibangun atau tidak. Tapi yang jelas berita tentang pembangunan jembatan rel kereta api itu tidak ada, baik secara arsip maupun secara pengamatan. Itu yang pertama. Kemudian mengenai dampak lainnya sebenarnya ya, ketika kereta api dibangun di Pulau Madura itu banyak masyarakat yang mendapatkan lapangan pekerjaan ya, baik sebagai masinis, pemandu kereta maupun penjaga alat persinyalan. Tapi lambat laun ketika alat persinyalan tersebut mengalami modernisasi, beberapa tenaga kerja yang awalnya dikendalikan oleh manusia itu perlahan-lahan menggunakan mesin dan teknologi, sehingga beberapa masyarakat Madura itu sempat kehilangan pekerjaannya akibat modernisasi ini, modernisasi teknologi persinyalan kereta api. Dan perlu kita ketahui bersama ya, kalau seandainya dulu pemerintah Belanda mau membangun industri kereta api sendiri di Pulau Jawa, dulu kan belum ada Inka, jadi kereta api itu sebagian besar itu didatangkan langsung dari Belanda atau enggak dari Jerman sebagai industri kereta api terkemuka yang paling bagus saat itu. Sedangkan di Hindia Belanda itu masih belum dibangun. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya ya bukan cuma di Madura saja. Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya ragu untuk membangun atau membuka jalur kereta api di Indonesia atau di Hindia Belanda. Karena mereka melihat ketidakefisiensi dan lain sebagainya. Nah, sebentar ya Pak Hafid, ada, ya silakan Pak Hafid dilanjut. Maaf ya agak ramai. Ya. Ya. Oke, atau Mas Haris ini kalau Ya. di buku itu kira-kira mungkin boleh di-spill berapa bab sih kalau di bukumu itu? Apakah tadi kan ada katanya penelitian lanjut. Nah, itu penelitian lanjutan dari skripsi itu seperti apa? Oh, untuk penelitian lanjutan dari saya ya, berarti ya. Saya menuliskannya beberapa hal, baik itu di bidang untuk pendidikan, ekonomi, dan juga teknologi ya. Untuk di bidang teknologi seperti pertahanan ya, sebagaimana saya lihat, sebentar ya saya sebutkan dulu. Untuk dibangun jalur kereta api militer sebagaimana di Eropa. Tapi menurut saya untuk melihat ini ya Pak, jelas ya Pak Hafid, Mas Hafid. Jadi saya rencanakan ini salah satunya ya, selain di bidang ekonomi juga di bidang militer ya, untuk membangun jalur kereta api bawah tanah seperti MRT tapi khusus untuk kepentingan militer. Jadi di mana nanti untuk stasiunnya itu akan difungsikan sebagai bunker atau tempat perlindungan bagi masyarakat maupun tentara ketika terjadinya perang besar seperti Perang Dunia. Dan kereta api bawah tanah itu nanti akan bergerak secara cepat sambil menembakkan rudal dari bawah permukaan menuju sasaran dituju. Ini seperti alutsista yang ada di negara-negara anggota Pakta Warsawa, di mana mereka juga menggunakan kereta api militer. Walaupun beberapa analisis militer menyebut bahwa penggunaan kereta api militer sebagai alutsista darat itu kurang aktif. Akan tapi ini kan kalau seandainya mau dikembangkan kan bisa
dipelajari sebenarnya ya, titik lemahnya, titik kuatnya seperti apa. Sama seperti tank dulu, ketika dikembangkan, itu kan juga memiliki banyak kelemahan kan ketika Inggris pertama kali mengembangkan tank kan. Tapi karena dipelajari, dikembangkan lagi, akhirnya ditemukannya titik kelemahan tersebut akhirnya untuk diperbaiki sehingga tampilan tank itu menjadi lebih sempurna. Sedangkan di bidang ekonomi sebenarnya kalau bisa ya transportasi kereta api juga dibangun sampai masuk ke pelabuhan kembali seperti zaman kolonial. Jadi langsung tanpa harus antara truk-truk trailer lagi yang akan merusak jalan-jalan di sekitaran pelabuhan maupun jalan raya karena kebanyakan jalan di Madura itu masih belum teraspal ya. Jadi dampak daripada banyaknya aktivitas truk-truk trailer pengangkut garam di Kalanget itu jalur-jalur jalan raya sekarang itu banyak yang berlubang rusak dan itu hanya sebagian yang diperbaiki atau ditambal oleh pemerintah. Jadi dengan adanya kereta api langsung masuk ke pelabuhan itu diharapkan mampu mengurangi dampak tersebut sekaligus mampu meningkatkan volume produksi dan pengiriman barang-barang tujuan ekspor dan impor. Demikian Mas Hafid. Oke, ya, menarik sekali tadi terkait dengan kereta api bawah tanah tadi. Uh, itu ada sumbernya atau gimana? Untuk Sumber yang kemarin itu adalah hasil analisis saya itu berdasarkan melihat perkembangan kereta api di Eropa untuk yang terakhir kali itu untuk di bidang militer dan juga untuk masuk ke pelabuhan. Untuk masuk ke pelabuhan sendiri itu sebenarnya sudah dijelaskan juga di dalam beberapa arsip dan juga buku Kementerian Perhubungan tahun 1978 bahwa dahulu memang jalur kereta api itu kebanyakan bukan cuma di Madura tapi di Jawa dan juga di luar negeri itu sampai masuk ke dalam pelabuhan, kawasan pelabuhan. Jadi bongkar muat, pengiriman juga dilakukan di wilayah dalam pelabuhan. Bahkan di pelabuhan sendiri juga ada stasiun khusus untuk pengiriman barang dan penumpang. Di Kamal itu kan masih ada stasiun Kamal Pier dan Kamal. Itu kan salah satunya ada yang masuk ke wilayah pelabuhan kan stasiunnya. Jadi kegiatan pembongkaran jadi tidak lagi dilakukan oleh truk tapi langsung kereta api sehingga itu tidak menimbulkan kemacetan dan pemakaian jalan yang terlalu berlebihan. Demikian Mas Hafid. Oke, menarik sekali Mas Haris. Terkait dengan penulisan buku tersebut, ini ada pertanyaan dari Jihan Fatma Dewi, Mas Haris. Nanti Mas Haris bisa lihat di kolom chat. Itu ada pertanyaan terkait dengan motivasi awalnya memilih transportasi kereta api di Madura itu sebagai tema penelitiannya. Itu apa ya Mas ya? Lalu bagaimana prosesnya sehingga menjadi sebuah buku? Nah, monggo Mas Haris bisa langsung dijawab. Ya, sebentar saya cek dulu ya di kolom chat ini. Kolom chatnya mana ini? Sebentar, baru pertama kali pakai Zoom saya agak lupa. Kolom chatnya di mana nih Mas Hafid? Saya lupa. Di obrolan, di klik yang obrolan, itu nanti ada beberapa chat. Oh ya, ini ada. Saya bacakan dulu ya Mas Hafid. Motivasinya begini, yang pertama ya, kepada Mbak Jihan, sebenarnya saya itu tertarik untuk meneliti tentang sejarah perkeretaapian Madura itu di era Orde Baru tahun 70-an sampai tahun 90-an. Kenapa? Karena itu adalah era-era di mana terakhir kereta api itu beroperasi. Bukan era kejayaannya, tapi era di mana kereta api di Madura itu beroperasi. Karena ketika setelah tahun 80-an itu secara perlahan jalur kereta api Pamekasan hingga Bangkalan yang tersisa dari zaman kolonial itu sudah dibongkar dengan alasan ya kalah bersaing dengan transportasi bus dan truk yang semakin merajalela akibat program jalanisasi daripada pemerintah Orde Baru melalui Repelita 1 tahun 1974.
Dan ketika saya sedang berusaha pencarian terhadap sumber tersebut, saya menemukan beberapa kesulitan ya, karena arsip ataupun daftar pustaka mengenai sumber-sumber yang bercerita tentang pembongkaran jalur kereta api di tahun 70-an itu tidak banyak ternyata dari Indonesia, dari pihak KAI sendiri maupun dari arsip itu tidak banyak, bahkan di luar arsip sendiri saya tidak menemukan ya. Saya mencoba ke pihak DAP 8 maupun ke wilayah PT Garam sendiri yang pernah bersentuhan langsung atau bekerja sama dengan MSM, itu tidak ditemukan sumber-sumber arsip tentang pembongkaran jalur kereta api di tahun 70-80-an. Sehingga untuk daftar pustaka itu sedikit, saya hanya menemukan 15. Dan itu pun sebagian besar sekunder. Sedangkan waktu itu ketika masa skripsi, itu yang diminta oleh dosen itu kan harus ada sumber primer, dan itu bukan cuma 1, 2, 3. Dan setelah saya cari di internet, di KitLV, di Delper, dan lain sebagainya, ternyata yang paling banyak itu dari zaman kolonial. Dan ketika saya baca satu persatu arsipnya, ternyata ada fakta lain bahwa pembongkaran jalur kereta api itu tidak hanya dilakukan di zamannya Orde Baru maupun zaman Jepang. Di zaman Belanda pun yang saya sebutkan tadi di tahun 1937, itu sudah dibongkar karena ketidakefisiensi itu tadi. Dan setelah saya baca, ternyata ada sangkutnya dengan berbagai hal daripada sejarah di dunia, mulai dari krisis ekonomi, krisis Malaysia, Perang Dunia Pertama, bahkan ada dari sejarah ekonomi dan Asia Tenggara pun lengkap di sana di era kolonialisme. Jadi dijelaskan pula kenapa pemerintah Belanda tidak serius mengembangkan jalur kereta api di Hindia Belanda, termasuk di Madura khususnya ya. Jadi dijelaskan semua di situ, dan kenapa juga pemerintah Belanda juga tidak mau membangun industri kereta api di Hindia Belanda, di situ juga ada dijelaskan juga di situ. Ya, salah satunya karena mereka berpikir ya bahwa pembangunan itu hanya bisa dinikmati atau dilaksanakan oleh orang-orang Belandanya saja, sedangkan untuk pribumi atau inlander, orang Belanda itu meremehkan kita, dianggapnya kita itu kurang bisa atau tidak berkompeten dalam pembangunan skala besar yang modern menuju masa depan. Jadi kenapa Belanda padahalnya setengah-setengah untuk memodernisasi atau membangun negeri Hindia Belanda menjadi maju untuk kemaslahatan bersama. Jadi alasannya itu karena keterbatasan sumber. Kenapa saya tidak memilih di selain era kolonialisme? Sebenarnya saya lebih tertarik di era Orde Baru. Yang kedua, ternyata di era kolonialisme itu lebih banyak fakta-fakta yang mengejutkan yang belum saya ketahui dari membaca arsip tersebut. Demikian Mas Hafid. Terima kasih atas jawabannya, Mas Haris. Tadi menyambung dari pertanyaannya dari Mbak Jihan ini tadi terkait dengan sumber-sumber primer maupun sekunder, itu ketika melakukan penelitian, baik penelitian suatu skripsi ataupun mungkin barangkali Mas Haris melakukan penelitian lanjutan, itu sumber primer ataupun sekundernya itu apa saja? Untuk primernya itu dari arsip dan delper, sedangkan untuk sekundernya itu dari berbagai banyak hal ya, dari 32 sumber dari daftar pustaka itu, sebagian besar itu sekitar, saya sumber primer itu sekitar cuma belasan, dari 32 itu sekitar 16 atau 17, sisanya sekunder dari buku, majalah, koran, dan jurnal. Kebanyakan itu dari majalah dan juga koran. Untuk sumber sekunder. Untuk primer itu saya hanya berputar pada arsip dan juga situs Delper dan KitLV. Sambil juga wawancara ke beberapa pihak ya. Walaupun untuk sumber wawancara tidak saya pasang semuanya, karena saya juga melakukan pengamatan sendiri. Seperti saya tadi jelaskan, saya pernah mewawancara salah satu bapak penjaga di arsip yang mengatakan bahwa ada jalur kereta api, jembatan kereta api dahulu, itu saya tidak masukkan ke skripsi saya karena kurangnya data empiris untuk menjadi yang lebih kuat. Itu untuk wawancaranya terbatas hanya kepada 1 atau 2 orang, dan itu juga tidak saya masukkan semuanya. Demikian Mas Hafid. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Haris. Mungkin barangkali ada rekan-rekan
atau teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya langsung kepada Mas Haris, monggo saya persilahkan untuk raise hand ataupun boleh di kolom chat. Oh, oh iya Mas Haris, mohon maaf. Voice saya kurang jelas karena apa mungkin ini karena saya menggunakan apa earphone Bluetooth. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan mohon maaf kalau misalnya kameranya agak kurang jelas ya kan atau terlalu dekat dengan wajah saya karena saya lupa tadi bawa headset sehingga suara dari para audiens termasuk dari Mas Hafid ini tadi mulai tadi kurang jelas. Apalagi di sini kan ramai. Jadi untuk semakin agak dekat ke posisi sound ya biar lebih mendengar, tapi saya coba untuk menjauh. Bagaimana kalau sekarang? Sudah oke Mas Haris. Ya. Oke, sambil nunggu mungkin tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman Mas Haris, saya tertarik dengan apa itu namanya, mungkin Mas Haris punya ini apa semacam data apa hasil alam, baik itu dari garam sendiri ataupun dari hasil-hasil lainnya. Itu biasanya kalau di ASIC itu ada data mengenai berapa yang sudah diangkut dan berapa yang mungkin sudah apa, dijual ya. Dalam hal ini kan kereta api adalah sebagai transportasi mobilitas ya, sebagai mobilitas untuk mengangkut dari daerah satu ke daerah lainnya. Mungkin Mas Haris barangkali ada mungkin datanya berapa begitu dari mungkin kan karena Madura ini mayoritas itu dari garam ya, hasil alamnya garam. Mungkin Mas Haris punya datanya yang dikirim dari kereta itu menggunakan angkutan kereta itu. Oh ya siap, ada kok Mas Hafid. Saya bacakan dulu ya. Sebentar. Untuk barang terima kasih. Ya. Di sini disebutkan ya antara dari laporan Madura Storm Tram Mas Capit Perslak tahun 35 dari 30 sampai 35 itu disebutkan bahwa ya pengangkutan paling banyak selain batu balas untuk penahan rel ya itu adalah garam, gula, beras dan juga tembakau serta minyak. Dan yang paling banyak pengangkutan itu terjadi tahun 32 sampai 33. Ini masih era-era kejayaan kereta api akhir di zaman kolonial. Itu yang paling banyak diangkut. Sedangkan itu untuk barang yang penting. Untuk yang barang yang tidak penting itu ada seperti cucian, peti mati, kue, semen, gambir, damar, dan lem kayu. Itu juga banyak. Termasuk juga hasil ketela gaplek. Itu juga banyak di tahun 32 dan 33. Silakan Mas Afif. Oke, uh, berarti yang paling porsinya paling banyak itu apa tadi, Mas Haris? Paling banyak diangkut itu? Yang paling banyak untuk satuan sebenarnya kalau batu balas itu kan bukan apa komoditi ekonomi ya, cuma di sini yang paling banyak. Jadi ada sekitar 18.000 lebih batu balas untuk keperluan penahan rel. Yang kedua itu yang paling banyak itu adalah tembakau, garam, beras, gula, dan juga pakaian, peti mati, gambir, damar,
semen, ya itu aja cuma yang ya dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Dan untuk onderdil itu yang paling sedikit, onderdil untuk kereta api maupun transportasi lain itu paling sedikit. Jadi yang paling banyak itu batu balas, garam, tembakau, beras, minyak, dan aneka lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi lumayan banyak. Cuma begandringnya Madura itu kan tembakau, minyak, sama garam. Nah, di sini juga ada proyeknya kan, kenapa di zaman dahulu kalau kita bicara tentang industri garam, kenapa di zaman Belanda itu industri garam kok bisa maju, sedangkan di zaman sekarang itu kenapa bisa mundur ya Kak? Yang pertama itu terkait dengan manajemen ini, mohon maaf ya kalau agak melenceng pembahasan saya, tapi ini juga penting karena berkaitan dengan fungsi penting bagi transportasi kereta api ya, mengingat garam itu sebagai begandring utama daripada komoditi di Pulau Madura. Jadi di era Belanda itu tambak garam itu diusahakan sangat dekat dengan wilayah pesisir, tidak dibangun di dekat-dekat muara sungai. Itu kan kalau dibangun di muara sungai akan mempengaruhi kualitas baik dan buruknya garam. Jadi kalau garam dibangun dekat muara sungai seperti di Kertasada, itu otomatis air asinnya akan bercampur dengan sebagian air tawar sehingga itu mempengaruhi kualitas garam. Kenapa bisa demikian? Salah satunya karena adanya keterbatasan lahan. Di mana kan banyak lahan yang sudah berpindah tangan, bahkan berubah kan pasca era kemerdekaan kan. Bukan cuma punyanya MSM saja, punyanya PT Garam, punyanya perkantoran milik orang-orang Belanda juga banyak yang diambil alih oleh pribumi. Sehingga itu menyulitkan untuk perkembangan industri. Jadi harus ada tata kelola pengelolaan agraria lah untuk direformasi di Indonesia secara umum, khususnya di Madura. Demikian Mas Hafid. Oke. Menarik Mas Haris tadi terkait dengan hasil garam. Terkait dengan ini tadi Mas Haris tadi menyinggung pertama tadi pelabuhan Mas Haris. Itu ada koneksi enggak antara dulu itu transportasi kereta api dengan pelabuhan, khususnya pelabuhan lawas itu seperti pelabuhan itu Kalianget ataupun Dengan pelabuhan Jangkar lainnya di Madura. ada, dengan pelabuhan Jangkar, Bali dan juga Kangian dan Basa Lembu. Tapi yang paling intens itu dengan Jangkar dan juga Kangian. Untuk Bali apalagi Masa Lembu itu tidak terlalu intens ya. Mengingat Masa Lembu sendiri itu kan sebenarnya awalnya kan kepulauan milik Kalimantan ya, yang dimasukkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke dalam administrasi Sumeneb Gemeente atau Kabupaten Sumeneb. Itu baru abad 19. Saya masih kurang paham kenapa itu dimasukkan ke Sumeneb padahal wilayahnya jauh dan juga di wilayah tersebut penduduk Maduranya juga sedikit. Kebanyakan suku Banjar dan suku Bugis. Jadi untuk interaksi pelayanan dengan Masa Lembu dan Sumeneb, Kalianget ya dalam ini itu kurang. Dan di zaman Belanda, pelabuhan itu ada dua, yaitu pelabuhan Kertasada dari zaman kerajaan dan juga pelabuhan Kalianget yang dibangun. Cuma pada akhirnya pemerintah Belanda berfokus untuk memajukan pelabuhan Kalianget. Jadi di situ ada koneksi beberapa kapal ya seperti CC Boyle, Pandora, dan berbagai macam kapal lainnya termasuk kapal Kangian JR. Itu koneksinya dari Kalangat ke Kangian dan juga Kalangat ke Panarukan, Kalangat ke Situmbodo, Kalangat ke Gilimanuk, Bali. Tapi yang paling ramai itu koneksi antara Panarukan dan Kalangat. Bahkan beberapa stasiun MSM di Sumeneb itu juga koneksinya atau dimasukkan ke dalam administrasi perusahaan kereta api Situbondo. Jadi itu memang punya MSM di bagian Sumeneb, tapi pengelolaan administrasinya itu ditambahkan ke perusahaan kereta api di Panarukan. Jadi di atasnamakan oleh perusahaan kereta api Panarukan di Situbondo. Demikian Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas Haris. Mungkin barangkali teman-teman yang mungkin ini kan ada teman-teman dari luar Madura. Ini barangkali agak bingungan dengan nama-nama tersebut dan masih belum paham tentang daerah Madura. Jadi
teman-teman, di Madura itu ada 4 kota atau kabupaten, betul ya Mas Haris ya? Ada Ya, Bangkalan, ada Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Sumeneb. Nah, dan satu-satunya kabupaten atau kota Madura yang memiliki wilayah pulau pulau lain ya itu Ya, adalah Sumeneb, Sumenep. betul ya. Dan pelabuhan Kaliangat yang dimaksud oleh Mas Haris ini adalah bagian dari Kabupaten Sumeneb, betul ya Mas Haris ya. Nah Iya mungkin benar. Lembu ya Mas Lembu terus tadi apa Kangian tuh itu wilayah dari mana Mas Haris? Untuk Kangian memang itu sudah sejak era kerajaan itu sudah masuk Sumenep ya. Itu ada beberapa manuskrip saya lihat tapi di Wikipedia ya, saya belum menelusuri sumber aslinya. Itu sudah masuk di zaman Keraton Sunda sudah Kangian itu sudah masuk. Tapi untuk masa Lembu itu baru di era kolonial Belanda dimasukkan ke menjadi Gemeente Sumenep. Baru di zaman kolonial Belanda di abad 19. Untuk motifnya saya kurang paham. Cuma tadi saya menurutkan Mas Hafid bukan cuma Sumeneb sebenarnya yang punya pulau, ada juga Kabupaten Sampang itu juga ada beberapa pulau. Hanya saja jumlah pulaunya itu tidak sebanyak di Sumeneb. Di Sumeneb sendiri itu ada 126 pulau. Itu juga termasuk pulau di tempat saya mengajar. Jadi dari 126 pulau itu yang berpenghuni itu hanya sekitar 60 sampai 70 saja. Sisanya tidak berpenghuni masih. Dan sebagian besar yang menghuni kepulauan tersebut bukanlah suku Madura, tetapi suku Bugis dan juga suku Bali. Selain suku Banjar. Oke. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Dan present maupun mungkin uh, melalui kolom komentar. Oke, Mas Haris, ini saya sempat kepikiran ada satu pertanyaan yang terlintas dari pikiran saya. Uh, yang kita tahu mungkin para pegawai dari kereta api ataupun MSM ya, itu kalau di beberapa perusahaan sejenisnya seperti di Kediri, uh, di Jawa Tengah ataupun dan lainnya itu memiliki beberapa pegawai pribumi maupun Eropa. Mas Haris, ini terkait dengan beberapa pegawai. Bahwasannya kita tahu bahwa pegawai orang-orang pribumi ini kan kalau ingin jadikan pegawai suatu perusahaan kan pasti harus di training dulu atau dilatih terlebih dahulu. Nah, mungkin Mas Haris punya data atau mungkin barangkali opini terkait dengan uh, pegawai dari Madura itu sendiri ataupun barangkali ada pegawai dari luar Madura yang masuk di perusahaan tersebut. Ya, siap. Pertanyaan bagus ini Mas Hafid. Saya sudah membahasnya di bab 3 ya. Cuma saya tidak bisa scroll ya karena penerangannya tidak jelas. Jadi saya langsung ulas saja ya. Di bab 3 itu saya jelaskan bahwa menurut laporan dari NV Stormtram Madura Stormtram Maskapit MSM tahun 1925 Verslak 2 sampai 3 itu disebutkan bahwa rekrutannya sama sebenarnya dan hampir tidak ada perbedaan kualitas antara amtenar atau pegawai dari pribumi dengan dari Belanda khususnya dari Madura sendiri yang pribumi itu tidak ada perbedaan, bahkan disebutkan bahwa para karyawan atau amtenar dari Madura itu cepat menguasai sarana teknologi perkeretaapian baik yang baru maupun yang lama. Namun di sini di tahun 27 itu ada beberapa keluhan karena setelah beberapa direksi dan juga karyawan dari MSM ya Madura Stormtram Maskapit itu studi banding ke luar Madura ya dalam ini ya entah itu di Juwana Stormtram Maskapit atau di Kediri Stormtram Maskapit itu studi banding di situ dan itu mereka menyaksikan bahwa di wilayah di luar Madura perusahaan kereta apinya sarana prasarana itu sudah modern. Sebagian sudah pakai lokomotif diesel, bahkan ada yang elektrik, semacam tram ya. Sedangkan di Madura itu masih uap batubara seperti C26 dan C30. Dan itu sudah disampaikan kepada direksinya Terpule.
Itu sampai tahun 30-an, tapi belum ada perubahan. Nah, itu saya tidak paham. Bahkan ketika di era merdeka sampai era penutupan tahun 80, lokomotif BB303 itu cuma yang sebagai pengganti daripada lokomotif C26 dan C30 yang dianggap menua. Jadi sampai zaman Indonesia merdeka, kereta api di Madura itu tetap pakai teknologi jadul lokomotifnya, berbahan memakai batu bara saja. Nah, itu diprotes di tahun 30-an dan di tahun 27 oleh para karyawan dari Madura, dari pribumi. Kenapa sarana perkereta apian kita itu tidak berkembang lebih maju? Hanya sebagian saja untuk sistem persinyalan yang sudah tidak lagi memerlukan beberapa tenaga manusia tambahan karena sudah terintegrasi dengan mesin. Demikian Mas Hafid. Oke, ini menarik tadi Mas Haris menyinggung tentang sarana prasarana perkeretaapian yang ada di Madura. Mungkin Mas Haris punya ini enggak apa kira-kira sarana entah itu lokomotif ataupun bekas gerbong ataupun halte maupun stasiun ini ada sampai sekarang kira-kira berapa? Ada ini enggak sisa-sisanya enggak Mas Haris? Ada sebenarnya Mas Hafid. Sebagian itu sudah saya pernah tunjukkan ke Mas Hafid waktu ke Sumeneb. Di PT Garam itu ada lokomotif C26 yang diparkir di dekat kantor PT Garam. Itu sekarang dipindah ke selatan, tapi tidak terlalu jauh sih. Dulu kan dekatnya kamar motor di bekas stasiunnya MSM. MSM itu kan dulu stasiun keretanya di Kalangat, itu sekarang ditempati kamar motornya PT Garam. Itu stasiunnya. Yang kedua untuk deponya itu ada di sebelah utara, tapi sudah terbengkalai. Depo kereta untuk MSM sendiri di Kalangat itu sudah menjadi tempat sampah sekarang. Miris sebenarnya sih, agak miris. Dan kemudian untuk jalurnya sendiri itu hanya tersisa 2 potong yang ditempelkan di stasiun di stasiun, maaf, di bekas lokomotif C26 tadi. Untuk sisa lainnya sudah tidak ada, tapi kalau di Sumeneb itu masih ada sebagian bongkahan bangunan dari stasiun kota Sumeneb. Itu sekarang jadi markas daripada pos Korlantasnya Polres Sumeneb. Itu di belakang pos Korlantas Polres Sumeneb di sekarang yang terletak di Jalan Trunojoyo, itu di belakangnya masih ada tembok sisa stasiun kereta Sumeneb dan bahkan ada plakat namanya. Stasiun Kota Sumeneb dalam bahasa Belanda masih ada. Cuma tulisannya sudah tidak jelas. Hanya itu yang tersisa, sisanya sudah ada. Oke, terima kasih atas tanggapannya Mas Haris. Ini ada yang resen, ada dari saudara Pak Joni. Joni, monggo silakan bisa untuk on suara. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hafid sebagai moderator ya. Terima kasih atas waktunya. Kedengeran suara saya Mas Hafid? Agak kurang keras Mas Joni. Oke, sebentar. Kurang keras Mas Joni. Ya, saya keraskan dulu. Kalau sekarang gimana? Saya sekarang tidak gimana? Atau dicatat aja tidak apa-apa. Saya tidak pakai headset soalnya. Oh, ini masih kurang keras? Iya, ya ini cukup bahasan yang ini. Sudah cukup. Oke. Terima kasih Mas Hafid waktunya. Mas Faris, mohon maaf sebelumnya ini saya baru bergabung, jadi siapa infonya cuma dapat separuh. Tapi ini menarik buku yang sampean karang ini. Saya sebenarnya ingin tahu kereta api di Madura itu terakhir kali yang masih beroperasi itu tahun berapa ya kira-kira? Mungkin dari penelitian yang Anda lakukan atau mungkin ada referensi-referensi yang sudah sampai baca gitu. Nah, terakhir kali masih beroperasi itu tahun berapa kira-kira? Siap, terima kasih Pak Jody atas pertanyaannya. Saya bangga ya, pertanyaan bagus ini sebenarnya. Berarti selain saya masih ada yang peduli dengan sejarah kereta api. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di Madura Barat ya, ini kereta api yang dioperasikan oleh KAI ya.
Itu masih ada, sebenarnya ada dua yang dioperasikan. Yang satunya punyanya PT Garam di Kalanget di Sumeneb, yang satunya lagi itu punyanya KAI. Untuk di Kalanget dan Sumeneb memang benar sudah betul-betul mati suri tahun 43 dari zaman pendudukan Jepang. Tetapi kereta api yang dioperasikan PT Garam yaitu kereta api lori itu masih beroperasi sampai tahun 91. Ini saya lupa menambahkan tadi ya. Jadi di kereta api di Madura di jalur Kalanget memang sudah ditutup dari tahun 37 dan sudah Pamekasan dari tahun 43. Tetapi kereta api lori yang dioperasikan PT Garam kan bangun jalur kereta api sendiri untuk lorinya, baik lori penumpang maupun barang, itu masih beroperasi sampai tahun 91 awal. Sedangkan di Madura Barat itu KAI ya yang mengoperasikan itu baru benar-benar nonaktif itu sekitar bulan Maret tahun 88. Itu baru benar-benar nonaktif. Kemudian itu ditandai dengan sarana prasarananya itu diangkut oleh kapal feri menuju Surabaya untuk tujuan akhirnya itu ke stasiun Ambarawa. Termasuk salah satunya ya yang juga kontroversi gerbong Sultan, kereta api Sultan. Gerbong kereta api Sultan Bangkalan tahun 1885. Itu juga salah satu bukti daripada nonaktifnya jalur kereta api Madura di era kemerdekaan yang dioperasikan oleh KAI. Jadi diangkutnya gerbong kereta api Sultan yang kontroversial itu. Bagaimana Pak Joni? Ya, itu berarti tahun 1991 ya? 1991 untuk kereta lori di Sumeneb. Sedangkan di Bangkalan itu 88 bulan Maret. Lori Sumeneb itu hanya sekitar Sumeneb atau Sumeneb sampai Kamal masih operasi? Untuk Sumeneb sampai Kamal sudah tidak beroperasi sejak tahun 43. Sedangkan untuk Sumeneb Kalianget yang dibawa MSM di zaman kolonial ya, itu sudah tidak beroperasi dari tahun 37. Sedangkan yang beroperasi sampai tahun 91 itu bukan punyanya MSM atau KAI sebagai pelanjutan dari MSM, tetapi itu punya PT Garam sendiri, lorinya sendiri. Lori punyanya PT Garam untuk pengangkutan penumpang dan garam itu sampai tahun 91 awal masih beroperasi. Ya, tujuannya itu maksudnya Mas, yang tahun sampai 1991 itu rutenya dari mana ke mana gitu maksud saya? Lori Untuk ya dari lorinya, mana ke mana? lorinya dari Kalanget Timur, dari depo yang sekarang jadi tempat sampah Mm-mm, itu lurus ke selatan, lewat ke belakang rumah penduduk. Sekarang itu jadi hutan sekarang ya, Pak. Tidak pernah dilewati orang. mm-mm. Itu kemungkinan besar relnya masih ada di situ. Cuma hanya saja karena sudah jadi hutan ya, Pak, jarang dilewati orang. Jadi orang agak khawatir kalau ketemu ular atau buaya. Jadi hutan di belakang rumah di Kalanget itu jalur kereta api lorinya melewati situ, nanti lurus ke barat sampai ke arah Kertasada, itu nanti lurus ke selatan menuju pelabuhan Bom Kertasada, sisanya itu lurus lagi sampai ke Nampekor Saronggi, ke daerah Nambakor Saronggi. Kalau saya bilangnya Nampekor. Oh, sampai Nambakor berarti ya? Berarti di area Sumeneb saja berarti ya? Sampai satu. Ya, di Nambakor kan ada itu apa industri pengolahan garam sampai ke Aing Tong Tong kalau tidak salah. Ah, Jalurnya tembus ke sana. Itu hmm, untuk lorinya saja. berarti Soalnya lori itu di apa orang tua saya kalau kerja mama sekolah ya. Kalau kakek saya kalau kerja, kalau orang tua saya kalau sekolah itu juga sering menumpang lori. Kalau pagi-pagi itu lorinya bisa diberhentikan dicegat. Nah, jadi beda sama kereta api punya KAI yang sebagaimana kereta umumnya yang tidak bisa dicegat ya kalau di jalan raya itu bisa dicegat. sepanjang pengetahuan Mas Faris ya, itu Ya, kira-kira relnya masih ada enggak dari sekarang dari Kalianget sampai mana Saronggi? untuk di Saronggi kemungkinan besar masih ada walaupun sebagian yang terkubur itu masih ada. Untuk rel lorinya ya bukannya KAI ya, kalau KAI sudah ada, tapi untuk di Kalanget itu yang di bagian belakang itu yang sekarang jadi hutan daerah pantai itu kan dulu kan tanah terbuka itu masih ada, masyarakat tidak pernah dibongkar. Tapi kalau yang di dekatnya depo sama jalan raya itu sudah ada, sudah dibongkar. Kenapa bisa begitu? Karena tetangga saya itu salah satu pelakunya yang bongkar jalur itu. Cuma saya tidak mau menyebutkan namanya siapa. Gitu. Ya, ya. Ya, terima kasih informasinya Mas. Siap. Ya, cukup Mas Hafid. Terima kasih atas waktunya Mas Hafid.
Oke, terima kasih Mas Joni atas pertanyaannya yang sangat menarik. Mungkin barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin present atau tulis di chat kolom komentar. Silakan kalau yang mau bertanya, saya tunggu. Oke, kalau mungkin belum ada atau tidak ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan atau tanggapan terakhir ya Mas Haris ya, terkait dengan apa yang malam ini kita bahas. Mungkin ada semacam pesan atau kesan Mas Haris terkait ini rencana reaktivasi dari Kemenhub untuk menghidupkan sarana perkeretaapian yang ada. Ini ada dari ada Mas Taufan ini. Wah, ini legend Mas Taufan. Mas Taufan, monggo silakan untuk pertanyaannya, tanggapannya. Silakan, Prof. Baik. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan sambil lalu reuni dengan Mas Haris juga Mas Hafid. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin sama. Yang pertama saya mengapresiasi sangat baik bahwasannya dengan hadirnya buku sejarah perkeretaapian di Madura ini juga menjadi tambahan literasi sejarah di Madura, karena memang di Madura itu kan bisa kita ketahui bersama bahwasanya untuk referensi-referensi di bidang sejarah itu masih sangat minim. Jadi saya sangat apresiasi kepada Mas Haris. Saya pribadi sangat apresiasi. Terus yang kedua, ini mungkin sebatas pertanyaan ya, tapi lebih tepatnya diskusi saja ya, diskusi santai seperti dulu masa-masa kuliah. Siap, Prof. Siap, Prof. Oke. Jadi pertanyaannya tuh begini. Kan ketika jalur kereta api di era kolonial itu diaktifkan, dalam artian itu mulai dibangun. Nah, itu kira-kira untuk proses pembebasan lahannya itu kira-kira pada waktu itu tuh apakah ada dokumen yang mencatat terkait hal tersebut atau bagaimana? Karena di situ kalau kita perhatikan misalnya di Bangkalan itu banyak sekali tanah-tanah itu yang sangat nampak bahwasannya tanah-tanah yang jadi kawasan rel di kota Bangkalan itu tanah-tanah bangsawan. Nah, apakah itu istilahnya ya dampak lah pada waktu proses pembebasan lahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya bantu jawab di sini. Gimana Pak Hafid, Mas Hafid? Monggo langsung dijawab aja. Saya bantu jawab untuk masalah lahan ya. Ini saya jujur ya, ini kita semua sudah paham ya kalau di zaman kolonial itu tidak seperti di era sekarang ya, di mana penyelesaian permasalahan tanah atau agraria, sebagaimana saya singgung sebelumnya tadi, itu tidak semuanya berjalan dengan baik maupun santun ya. Ada sebagian itu yang mengambil dengan cara merampas. Di arsip itu memang tidak dijelaskan secara gamblang atau secara detail ya, apalagi terang-terangan ya. Tapi cuma seketika MSM membuka jalur kereta api tahun 1899 antara 1899 1900 itu banyak penolakan dari sebagian warga, termasuk juga ya kaum berkepentingan lah istilahnya di situ dituliskan kaum berkepentingan. Saya tidak paham itu kaum berkepentingan itu maksud bagaimana, apakah itu oposisi, kaki tangan asing yang anti Belanda dan sebagainya, atau mungkin tokoh bangsawan sebagaimana yang Mas Taufan tadi sebutkan. Tapi kemungkinan besar ya termasuk itu. Jadi ya sebagaimana dijelaskan ya, ini bukan cuma saya saja yang yang curiga ya, atau bahkan sebenarnya ngerti, tapi hampir semua orang yang ahli di bidang sejarah termasuk sejarah agraria khususnya itu pasti paham bahwa Belanda itu pakai cara-cara licik, termasuk merampas tanah, tentang kecurangan, adu domba dan sebagainya untuk merampas. Tidak usah mengenai jalur kereta api.
Bahkan lahan PT Garam itu saja, tetangga saya ada yang mengatakan itu punyanya Cangganya sebenarnya di tahun 1900 awal abad 20, kantor PT Garam sekarang itu dibangun, termasuk rumah-rumah kongsinya, itu dibangun di atas lahan milik Cangganya yang diminta untuk dijual secara paksa dengan harga yang murah oleh pihak kolonial Belanda di saat itu. Walaupun tetangga saya itu tidak bisa menunjukkan buktinya, tapi itu dulu bilang tanah di Kalangan Timur dekat pelabuhan itu tanahnya Cangganya. Dan Cangganya itu sangat marah kepada Belanda karena yang merasa diperkosa lah istilahnya, karena untuk dipaksa untuk menjual tanah-tanahnya yang luas dengan harga yang semurah-murahnya kepada Belanda. Tetapi itu tidak semuanya ya. Ada sebagian juga Belanda itu membelinya. Terkait mengapa pakai cara kekerasan, karena mungkin ya orang-orang kita itu mintanya bukan ganti rugi tapi ganti untung. Dalam artian ya kalau misalnya dijual dengan harga sekian ya mana mau kan, apalagi itu kan tujuan strategis kan. Ya walaupun anggaplah, mohon maaf ya, orang-orang kita di zaman itu tidak paham dengan teknologi kereta, teknologi mesin, tapi kan mereka paham betul tentang kegunaan atau keuntungan jangka panjang apabila ini dijual kepada Belanda untuk kepentingan itu, menghasilkan uang banyak. Maka yang mereka itu menahan atau bahkan menolak untuk sementara waktu sampai ada harga kesepakatan yang bisa dibuat. Termasuk juga di kasus lain itu ada keluarga di Kalangan dulu yang dibohongin oleh Belanda, bilang kalau misalnya dia menjual beberapa tanahnya kepada Belanda itu kakeknya itu akan diangkat mau dijadikan karyawan PT Garam di zaman Belanda dulu. Tapi nyatanya enggak kan. Tanahnya sudah terlanjur dijual secara murah kepada Belanda di saat itu. Ya mungkin itulah alasan, mungkin ada beberapa pihak yang menolak modernisasi dan pembangunan khususnya terkait dengan jalur kereta api di Pulau Madura. Kalau misalnya Mas Tohon bertanya apakah di arsip dijelaskan seperti itu, kebanyakan itu tidak secara gamblang. Ada, cuma tidak secara gamblang dan juga tidak mendetail. Saya kurang tahu kalau untuk di koran-koran ya. Itu kalau di Delper itu tidak secara gamblang. Tapi kalau di Newsblad atau Batavia News dan lain sebagainya itu saya kurang paham mengenai masalah konflik agraria, karena itu sudah sambungannya ke konflik agraria sebenarnya daripada ke sejarah kereta api. Terima kasih. Demikian Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas Haris atas tanggapannya. Semoga saja jawaban dari Mas Haris ini bisa memuaskan pertanyaan dari Mas Taufan. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Oke. Mungkin tidak ada. Mungkin ini terakhir ya dari saya untuk Mas Haris sebelum Zoom ini selesai atau berakhir. Mungkin ada semacam ini Mas Haris, ada pesan-pesan dari Mas Haris terhadap mungkin harapannya kepada pemerintah ataupun dalam hal ini Kementerian Perhubungan ketika akan menghidupkan sarana prasarana kereta api yang ada di Madura, dan juga mungkin ketika nanti sudah terrealisasi ya, semoga saja terrealisasi, pesan apa yang ingin disampaikan Mas Haris kepada masyarakat Madura untuk agar tidak agar menjamin sarana prasarana ini tetap eksis. Monggo Mas Haris. Terima kasih kepada Mas Hafid atas pertanyaannya. Mungkin di sini dari sebagian besar audiens mungkin ada juga yang dari Sumeneb khususnya ya, mungkin yang ikut berkecimpung di pemerintahan. Jadi saya memberikan pesan bahwa untuk reaktivasi itu pemerintah dan juga masyarakat termasuk saya itu mendukung. Hanya saja juga harus diperhatikan dengan catatan ya, diperhatikan juga stakeholdernya dan juga mengenai cara untuk mereaktivasi kereta api. Jadi kita harus duduk bareng dulu sebenarnya antara pemerintah, masyarakat, pemerintah pusat, KAI dan juga Kemenhub. Kenapa bisa demikian? Karena KAI ini kan di bawahnya Kementerian BUMN. Jadi walaupun KAI itu operatornya, tapi pemilik sarana prasarana itu kan tetap Kementerian Perhubungan. Jadi kalau misalnya KAI dan Kementerian Perhubungan itu tidak sinkron, jadi agak susah, bahkan tidak mungkin tuh dilakukan reaktivasi kereta api.
Walaupun mungkin dari pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten bahkan masyarakat sudah mendukung sebagian besar. Jadi itu kesusahan yang pertama. Yang kedua, janganlah kita terpaku pada pengelolaan atau hasil daripada mencari sumber daya alam. Jadi kita harus mengembangkan potensi sumber daya manusia kita. Jadi apa gunanya kita memajukan pendidikan kalau kita tidak bisa menggunakan potensi bakat pada kita sendiri ya, termasuk saya ya, untuk memajukan, untuk membantu, untuk mereaktivasi jalur kereta api di bidangnya. Salah satu bidangnya ini ya. Dan yang ketiga, alangkah lebih baiknya bagi pemerintah apabila mengalami kesusahan di atas itu supaya perusahaan kereta api itu dibuat seperti PO Bus. Jadi ada berbagai macam perusahaan kereta api. Jadi diberi lisensi lah setiap daerah itu untuk membuat jalur kereta api sendiri. Tapi nanti terintegrasi dengan berbagai moda dan kepentingan ekonomi lainnya. Dan yang keempat, saya kalau bisa berpesan kepada pemerintah untuk mengintegrasikan pengelolaan terpadu satu pintu bersama antara moda transportasi kereta api dengan pelabuhan. Jadi pelabuhan kereta api dikelola oleh satu perusahaan yang sama seperti di zaman kolonial dan juga di luar negeri. Terima kasih Mas Afif. Bagaimana Mas Afif? Masih di mute Kak Hafid. Oke, maaf. Terima kasih Mas Haris atas tanggapannya. Menarik sekali. Ini kita tunggu saja hasil dari perkembangan pendataan dari Kementerian Perhubungan maupun keseriusan dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah 4 kota yang ada di Madura. Semoga saja hadir dalam di Madura ini terrealisasi paling tidak, walaupun kita belum tahu kapan nanti terrealisasinya ya, karena banyak program-program prioritas lainnya dari Kementerian Perhubungan terutama di daerah Pulau Jawa ya. Dan semoga saja ketika nanti sudah terrealisasi, masyarakat di Madura mampu menjaga bersama sarana, karena ini adalah demi kemajuan dari Madura itu sendiri, kemajuan untuk masyarakat, sosial ekonomi, dan juga transportasinya. Ya, semoga saja bisa maju seperti di Pulau Jawa saat ini. Oke, demikian dari diskusi malam hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila diskusi kali ini mungkin ada kurang berkenan atau banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan. Saya kembalikan kepada Kak Tiwi sebagai host maupun owner dari Temu Sejarah. Silakan Kak Tiwi. Oke, terima kasih Kak Hafid ya, luar biasa sekali untuk diskusi malam ini. Makasih juga Kak Haris, salam kenal Kak Haris. Saya Tiwi dari Bandung ya. Mudah-mudahan ya, siap. Mudah-mudahan ini jaringan literasi bisa ke seluruh Nusantara. Tadi juga sangat membuka wawasan nih. Mudah-mudahan nanti ini ya Kak, menulis buku lagi. Amin ya, sedang proses. Siap. Nanti kalau udah jadi boleh Kak ya untuk di share lagi mungkin informasinya di Temu Sejarah. Siap, terima kasih. Insya Allah Bu Tiwi. Siap Kak Haris. Dan makasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan join diskusi Temu Sejarah, kita biasa rutin setiap Kamis malam dari pukul 8 sampai pukul setengah 10 malam begitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pengen join, nanti bisa langsung kabari aja. Nanti ada grup juga. Siap. Jadi setiap minggu bisa terfasilitasi untuk informasi. Nah,